Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami dengan judul Maraknya Ragam Bahasa Remaja Perkotaan, Bahasa Alay, Jargon, Slang yang semakin menggeser eksistensi penggunaan ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu sebagai moderator, Edi Hakim Ritonga, dan kawan-kawan saya. Saya Adinda Asa Rahmawati. Saya Mesiendara. Saya Ajeng Putri Wiharni. Saya Anggunaryani. Saya Fatimah. Saya Anissa Faradila. Saya Merina. Saya Muhammad Zulari Aidil. Saya Iqbal Zkia. Baiklah, setelah memperkenalkan diri, saya akan masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu maraknya ragam bahasa remaja perkotaan. Remaja lebih banyak terpapar dengan bahasa-bahasa tersebut melalui media sosial, musik, film, dan lingkungan sekitar mereka. Cara mengatasi maraknya ragam bahasa remaja perkotaan: 1. Memberikan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan bahasa yang tepat dan benar. 2. Sekolah dan lembaga pendidikan memperkenalkan dan memperkuat penggunaan bahasa Indonesia yang baku, serta melatih kemampuan berbahasa Indonesia pada siswa. 3. Orang tua dan lingkungan sekitar memberikan teladan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar kepada remaja. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini mulai muncul pada akhir tahun 1980-an. Bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Ciri-ciri bahasa gaul. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Faktor-faktor penyebab terjadinya bahasa gaul. Faktor yang menyebabkan perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja: 1. Perkembangan bahasa gaul di internet dan berbagai media sosial. Peningkat situs-situs tersebut sebagai besar merupakan kalangan remaja. 2. Pengaruh lingkungan seperti lingkungan keluarga, tetangga, teman sebaya, dan lain-lain. Karena pengaruh lingkungan umumnya, anak-anak sangat mudah sekali menyerapkan perkataan yang sering terdengar, baik melalui orang dewasa, teman sebaya, ataupun keluarga. Maka dari peran keluarga sangat penting sekali untuk memantau perkembangan lingkungan anak-anak, dan faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan bahasa anak. 3. Peran media. A. Media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misalnya dari adegan percakapan di televisi. Artinya bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media. B. Media cetak. Misalnya bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Juga melalui pembuatan karya sastra remaja serta cerpen atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Dampak dari penggunaan bahasa gaul. Dampak positifnya yaitu menggunakan bahasa gaul, remaja menjadi lebih kreatif,
Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Dampak negatifnya yaitu dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Slang adalah ragam bahasa musiman yang dituturkan oleh kelompok sosial tertentu dalam situasi informal yang biasa disebut bahasa gaul atau bahasa prokem. Slang biasanya digunakan untuk berkomunikasi internal di dalam suatu kelompok atau untuk membina identitas diri. Di era modern seperti sekarang, slang sudah merambah ke dunia internet dan sering digunakan di media sosial dan beberapa forum daring agar suasana menjadi lebih cair dan tidak kaku atau formal. Contohnya seperti kepo untuk suka tahu, santuy untuk santai saja, kuy untuk ayo, dan sebagainya. Alay. Bahasa alay adalah sebuah istilah yang merujuk pada sebuah fenomena perilaku remaja di Indonesia. Istilah ini merupakan stereotipe yang menggambarkan gaya hidup yang dianggap pada gaya yang dianggap berlebihan atau lebay, dan selalu berusaha menarik perhatian. Seseorang yang dikategorikan alay umumnya memiliki perilaku unik dalam hal bahasa dan gaya hidup. Dalam gaya bahasa, terutama bahasa tulis, alay merujuk pada kesenangan remaja menggabungkan huruf besar, huruf kecil, menggabungkan huruf dengan angka dan simbol, menyingkat secara berlebihan atau membolak-balik huruf sehingga membentuk kosakata baru. Contohnya seperti siapa menjadi siapa, kece menjadi kece, semua menjadi semua. Jargon. Pengertian jargon adalah suatu bahasa khususnya yang dimiliki oleh sekelompok sosial tertentu, sekelompok profesional, atau sekelompok di bidang pekerjaan. Bahasa jargon biasanya terbilang tidak memiliki arti sama bagi orang-orang yang berada di luar bidang terikat. Contohnya, kode untuk sandi, meeting untuk rapat, komen untuk komentar, dan sebagainya. Dampak penggunaan bahasa alay, slang, dan jargon. Menurunkan kemampuan berbahasa Indonesia remaja, menghambat komunikasi secara efektif di masa depan. Kesimpulannya, penting untuk terus mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan remaja. Pudarnya penggunaan bahasa Indonesia oleh bahasa gaul di kalangan remaja dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul. Singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Remaja di sehari-hari, hal ini sudah wajar karena menuju hal-hal yang baru. Baiklah, tadi materi yang kami sampaikan di presentasi kami. Dengan habisnya kesimpulan tersebut, maka habis juga presentasi kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.